sawit turwarenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalpu nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Warga dengan keterbelakangan mental dievakuasi oleh Basarnas dan Dinsos Buleleng dari zona merah.
Antisipasi jebolnya jembatan Tukat Unda akibat terjangan lahar dingin, bronjong atau penahan tiang jembatan dibuat. Palang Merah Indonesia bersama Bank Indonesia beserta Net TV membagikan ribuan nasi kotak kepada pengungsi bencana Gunung Agung. Berikut referensi film untuk mengisi akhir pekan Anda. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, ada banyak cara untuk menikmati sejuta pesona di Pulau Dewata. Bali tak hanya menyajikan keindahan alam serta hiruk-pikuk keramaian, namun juga menghadirkan suasana ketenangan seperti di Desa Penglipuran ini. Bali menghadirkan sejuta pesona yang tak pernah pudar. Keindahan alam serta kekayaan budaya seakan tak pernah habis untuk dinikmati. Mayoritas turis yang datang ke Bali itu menggunakan sepeda motor untuk berkeliling-keliling. Namun, untuk liburan kita kali ini, itu sepeda motor dilarang masuk. Dilarang masuk. Kemana liburan kali ini? Ayo. Selamat datang di Desa Penglipuran. Berbeda dari lokasi wisata lainnya di Bali, desa yang terletak di sebelah timur laut kota Denpasar ini jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Namun justru itulah yang menjadi keunggulan destinasi wisata ini. Menawarkan ketenangan bagi wisatawan yang mencarinya. Salah satunya adalah wisatawan asal Jepang ini, Hiro. Kuta Beach or Legian area, so that is a very busy place. So I don't like that area. Because I came Bali to, I want to be quiet place like this. Pria 51 tahun ini sudah 10 kali bertandang ke Bali. Dan di desa inilah ia bisa melakukan hobinya, yaitu yoga. Hiro pun mengajak saya untuk turut serta. My Japanese friend told me this is a beautiful and quiet place, and this is nice place to stay holiday. Bagi saya, mengunjungi Penglipuran merupakan pengalaman berbeda untuk menikmati keindahan Pulau Dewata, karena dapat memandang lebih dekat masyarakat, budaya, dan kebiasaan penduduk lokal. Selain itu, pemandangan yang menenangkan juga dapat membuat siapapun jatuh hati saat melihatnya. Ini bukan cuma dari sekedar gambar, saya benar-benar bisa melihat desa wisata Penglipuran di depan mata. Ini dia satu lagi teman saya, namanya Pungki, penduduk asli desa wisata Penglipuran. Bersamanya, saya akan menelusuri lebih jauh desa ini.
Penglipuran diambil dari kata pengeling pura yang memiliki makna mengingat pura di tanah leluhur, atau sederhananya adalah Pelipur Lara. Merupakan satu-satunya desa wisata di Bali yang masih mempertahankan rumah khas Bali. Memiliki luas 112 hektar, desa ini sangat kental dengan kerukunan dan kebersamaan. Sebagai desa pertama yang mendapat gelar desa wisata pada tahun 1995, desa ini telah dianugerahi penghargaan Kalpataru, yaitu penghargaan yang diberikan atas jasanya melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Di sini setiap rumah dibangun berdampingan, bahkan banyak di antara dinding pagar rumah yang masih menggunakan tanah padat. Untuk mempertahankan keasliannya, bahkan penduduk setempat menolak rencana perbaikan. Kesepakatan kami itu tetap dipertahankan jalan ini. Sebab dengan alasan, satu, kalau ini dibiarkan di aspal mobil lewat di sini, berarti konstruksi bangunan kita ini tidak siap untuk dilewati mobil. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak merasa tidak aman dan nyaman karena sering akan lewat mobil di sini. Tak jauh dari perumahan penduduk, terdapat hutan bambu yang memiliki luas 40% dari luas wilayah keseluruhan desa. Bagi masyarakat Bali, bambu memiliki banyak manfaat. Tak hanya bernilai ekonomis, namun juga berfungsi untuk menyerap air hujan sehingga mencegah erosi tanah. Tak jauh dari hutan bambu, ada yang menarik perhatian saya. Ini adalah pabrik rumahan tempat pembuatan minuman khas desa Penglipuran, Loloh Cemcem. Yang berarti minuman yang di dalamnya terdiri dari banyak campuran. Untuk membuat minuman khas ini ada beberapa bahan yang diperlukan. Di antaranya daun cemcem, gula merah, garam, asam jawa hingga cabai. Berisi berbagai rempah, sudah pasti minuman tradisional ini punya manfaat, yaitu menurunkan darah tinggi, menambah nafsu makan hingga mengobati kencing batu. Penglipuran seterkenal sekarang gitu kan Bli? Iya. Dulu cemcemnya punya Bli masih belum terkenal, sekarang udah seberapa makmur cemcemnya Bli? Kurang lebih sekitar 500 per hari. Iya. Terus kalau misalnya ada hari besar gitu? Lagi nambah meningkat kan, ada lagi pesanan-pesanan juga dari luar. Kalau ada upacara gitu. Karena tanpa pengawet, minuman ini hanya bisa tahan selama 2 hari. Jika ingin tahan lebih lama, bisa dimasukkan ke lemari pendingin supaya tahan hingga 4 hari. Oleh-oleh khas Penglipuran ini dibanderol Rp5.000 per botolnya. Biasanya, penduduk asli desa Penglipuran minum loloh cemcem berteman dengan ini nih, cemilan tradisional seperti ondel-ondel. Gimana ngejelasin rasanya? Manis, ada asam-asamnya, ada seger-segernya. Ya, bagus buat Bagus kesehatan juga buat kesehatan. Kalau pernah coba asinan buah, kurang lebih seperti itulah, kayak gitu rasanya. Perharinya ada sekitar 300 wisatawan yang datang berkunjung ke desa wisata Penglipuran. 90% diantaranya adalah wisatawan lokal, sedangkan sisanya adalah wisatawan asing. Tak hanya membangun Penglipuran menjadi desa wisata tujuan wisatawan, namun tak luput untuk mendidik generasi mudanya agar mencintai orisinalitas Penglipuran. Bagaimana membangun sumber daya manusia, biar anak-anak kami, cucu kami nantinya itu masih mempunyai komitmen untuk menjaga kelestarian Penglipuran. Sebab konsep kami yang pertama sesungguhnya membangun desa konservasi. Karena membangun desa konservasi ini mempunyai suatu keunikan. Jika ingin datang ke sini, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 untuk wisatawan lokal dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Sedangkan bagi wisatawan asing, Rp30.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Bali tak hanya lekat dengan keriuhan, namun juga menyajikan surga bagi pecinta ketenangan. Novita Sari, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.
Hujan deras dan angin kencang sebabkan terjadinya pohon tumbang di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Salihah. Hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada Sarah Sehan hanya di Net. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya. Aku ditabok aja masuk gimana muka non. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live. Hanya di Net. Bermain di depan pendukung sendiri, Juventus justru tampil lebih banyak tertekan. Tapi Juve punya serangan balik lebih aduhai. Di Arsenal dibantai Empol, di Liverpool dibantai Man City. Gila, sedih banget ya. Dan ini gol yang kedua nih. Boom! Wah! Nah itu dia nih, jadi Harry Kane jadi pahlawan kemenangan di Lily Whites. Akhirnya cetak gol juga tuh. Ini menarik nih. Aksinya Sadio Mane melayangkan tendangan ke mukanya Ederson Moraes. Tapi tetap di Net Soccer. Ya, kembali di Net Bali, hujan deras dan angin kencang sebabkan terjadinya pohon tumbang di sejumlah wilayah di Jawa Barat. BMKG menyebut angin kencang yang terjadi di Jawa Barat merupakan dampak siklon Dahlia. Pohon tumbang terjadi di Jalan Raya Cipanas Puncak, Kabupaten Cianjur, Kamis pagi. Meski tak ada korban jiwa, pohon tumbang akibatkan arus kendaraan menuju Jakarta maupun arah sebaliknya lumpuh. Petugas kepolisian Polres Cianjur bersama Satbrimopolda Jabar langsung mengevakuasi batang pohon yang menutup jalan.
Kendaraan barakuda diterjunkan, evakuasi batang pohon selesai dalam waktu 2 jam. Petugas Satlantas Polres Cianjur terpaksa mengalihkan arus kendaraan yang menuju Puncak dan Jakarta. Di kawasan Lembang, Jawa Barat, 2 pohon besar jenis beringin dan cemara tumbang setelah angin kencang terjadi selama 10 menit. Pohon menimpa 3 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Merdeka, Lembang, Bandung Barat. Warga dan petugas BPBD Bandung Barat bahu-membahu mengevakuasi pohon tumbang. Tak ada korban jiwa, namun aktivitas belajar mengajar terganggu. Pihak sekolah memulangkan para siswa lebih cepat. Bergeser ke Garut, Jawa Barat, tiang dan jaringan listrik di Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, roboh tertimpa pohon. 1 kios buah-buahan milik warga pun tertimpa. Petugas gabungan dari Polres Garut, TNI, dan Dinas Bina Marga kesulitan mengevakuasi badan pohon yang besar. 1 unit alat berat pun dikerahkan. Arus lalu lintas sempat ditutup selama evakuasi pohon, terutama akses jalan dari arah kota menuju ke Samarang dan Darajat. Kendaraan dialihkan ke jalur Sukagalih, kampus STKIP. Angin kencang yang terjadi di Jawa Barat disebut sebagai dampak siklon Dahlia. Warga diimbau waspada karena selain bisa menyebabkan pohon tumbang, angin kencang juga bisa mengakibatkan robohnya reklame dan baliho. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ke informasi bencana alam lainnya, banjir di Pacitan, Jawa Timur Kamis siang berangsur surut. Namun warga masih takut kembali ke rumah mereka dan masih menempati sejumlah lokasi pengungsian. Inilah pantauan udara kondisi banjir di daerah Pacitan yang diambil Rabu lalu. Banjir menggenangi permukiman warga, akses jalan juga tergenang air. Begitupun persawahan, perkebunan yang dipastikan gagal panen. Kamis pagi banjir di Pacitan berangsur surut. Namun sejumlah akses dan rumah warga masih tergenang banjir. Seperti di kawasan Simpang 4 Masjid Jami Darussalam Baleharjo. Genangan air mencapai tinggi 30 hingga 90 cm. Sejumlah kendaraan bahkan ada yang terpaksa didorong karena mesinnya mati. Rasa takut dan khawatir banjir tak cepat surut membuat warga memilih tinggal di pengungsian. Seperti pengungsian di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan ini, warga juga nantikan bantuan logistik dan bantuan pokok lainnya. Bahkan sekarang pun nggak tahu mau kemana lagi. Kalau ada hujan susulan, pasti air meluap lagi karena tanggulnya jebol. Kondisi serupa juga dialami warga di Pantai Teleng Ria, Sidoarjo. Puluhan rumah di kawasan ini hancur. Letak permukiman di pesisir Sungai Grindulu menyebabkan sejumlah rumah rusak bahkan rata dengan tanah. Kini warga pun mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jam 3. Roboh 1, jam 3:15, kemudian 1 menit lagi ada 1 lagi, menusuk 1 lagi. Terus tadi pagi itu ada sekitar jam 5 ada sekitar 3 rumah. Jadi ada 6 rumah. Dan total itu sampai hari ini yang jadi korban rumah itu yang rusak itu ada 10 rumah. Warga kini berusaha menyelamatkan perabotan yang tersisa dari rumah mereka yang rusak. Mereka pun enggan kembali ke tempat tinggalnya karena cuaca buruk masih terjadi dan ombak besar kerap membuat mereka resah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Anak-anak pengungsi banjir Bantul, Yogyakarta mendapat bantuan trauma healing dari komunitas pelajar. Sementara di Kulon Progo, warga desa Sungapan terkena gatal-gatal akibat banjir. Beli apa? Setelah membeli ayam, Mas Desta pun pulang ke rumah. Selesai ceritanya. Tak hanya main tebak-tebakan, Hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, yes! anak-anak juga diajak menyanyikan yel-yel seperti ini dan bercerita. Itulah kegiatan sehari-hari anak-anak yang tinggal di pengungsian Balai Desa Kebon Agung, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Mereka mengungsi akibat banjir yang melanda 3 hari terakhir. Celik-celikan karo duk-dukan. Senang nggak? Senangnya kenapa? Karo bal-balan. Trauma healing ini dilakukan pelajar yang tergabung dalam Forum Anak Bantul. Nah, kami ini pengen menghibur untuk anak-anak biar tidak ada trauma healing seperti itu. Apa treatment yang diberikan? Treatment yang diberikan kami menggunakan model permainan, Mas. Nanti permainan yang mengedukasi untuk anak-anak. Misalkan seperti permainan hewan, terus permainan bercerita, dan juga permainan tradisional juga kami berikan. Balai Desa Kebon Agung ini selain jadi posko bantuan induk juga jadi lokasi pengungsian. Ada lebih dari 300 pengungsi, 28 diantaranya anak-anak.
Hingga Kamis pagi, banjir masih merendam permukiman di Desa Sungapan, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Ini merupakan hari ketiga. Akibat banjir, warga kini mulai gatal-gatal. Bentol dan kulit merah banyak dialami warga. Petugas kesehatan dari puskesmas tempat telah menyisir warga di pengungsian. Biasanya karena jelas masalah air ya, lingkungan, airnya kotor, apalagi nanti mungkin setelah kering masih lingkungan di perumahan masih kotor. Jadi memang utamanya kebersihan. Data dari BPBD Kabupaten Kulon Progo, banjir melanda 5 kecamatan dengan jumlah pengungsi mencapai 1.100 jiwa. Andreas Pamungkas, Agung Nugroho melaporkan untuk NET. Warga dengan keterbelakangan mental dievakuasi oleh Basarnas dan Dinsos Buleleng dari zona merah. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Airland. Mana yang sakit? Kaki saya bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di NET. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah terpadan. How many did you bring? Coffee. Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers, ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di NET 24. Temani istirahat malam Anda bersama NET 24, hanya di NET.
2 orang warga yang berada di kaki Gunung Agung segera dievakuasi oleh tim Basarnas Bali serta Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Evakuasi agak sulit karena salah satu warga ini mengalami keterbelakangan mental. Ketut Yaksi dan Wayan Sari terpaksa dievakuasi secara paksa oleh tim Basarnas Bali, TNI serta Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. 2 orang warga ini merupakan warga desa Dusun Pucang, Desa Ban, Kecamatan Kubu Karangasem, Bali ini terpaksa dievakuasi paksa oleh petugas karena 2 orang warga ini enggan mengungsi ke tempat aman yang jauh dari Gunung Agung. Tidak hanya itu, petugas evakuasi pun mengalami kesulitan lakukan evakuasi lantaran salah satu warga ini mengalami keterbelakangan mental. Kedua warga Dusun Pucang yang berada di KRB 3 ini pun langsung dievakuasi sementara ke Posko Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng. Kalau saya lihat tadi ketika saya pendekatan sama Pak Jero, nampaknya Pak Jero ini tidak mengungsi. Dia selalu ngotot minta sembako. Saya sampaikan bahwa kalau sembako dibawa ke tempat tadi, ke tempat apa namanya? KRB 3 Desa Pucang ini nampaknya tidak mungkin karena posisinya persis di kaki Gunung Agung. Kalau saya melangkah paling lagi beberapa meter sudah Gunung Agung, untuk kakinya Gunung Agung. Siapa yang berani bawa sembako ke sana? Tentu ini sangat beresiko. Oleh karena itulah tadi saya coba merayu, pokoknya apapun Pak Jero jangan dipikirkan, kebutuhan sembako, kebutuhan yang lain kami akan atasi. Meskipun masuk zona merah, masih banyak warga yang berani memasuki kawasan KRB 3 di Dusun Pucang dan Pengalusan. Warga pun banyak ditemukan untuk mencari pakan ternak mereka di pengungsian. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Warga yang berada di pengungsian kini mulai terserang berbagai penyakit. 8 orang diantaranya dirawat di RSUD Kelungkung. Selain karena penyakit bawaan, sebagian pengungsi ini telah terpapar abu vulkanis sehingga memperparah kondisi mereka. Hingga Kamis siang jumlah warga pengungsi yang dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kelungkung mencapai 8 orang. Sebagian besar dari mereka merupakan warga lansia. Selain karena penyakit bawaan, sebagian dari pengungsi ini telah terkena dampak abu vulkanis hingga memperparah kondisi mereka. Pasca Gunung Agung erupsi beberapa kali, wilayah zona merah dihujani abu vulkanis yang cukup tebal. Gejala penyakit ISPA akibat terpapar abu vulkanis yakni timbulnya batuk-batuk disertai sesak nafas. Jika dalam kondisi tubuh yang lemah akan sangat mudah terserang penyakit ini. Penggunaan masker yang sesuai standar sangat diwajibkan untuk menghindari paparan abu vulkanis. Tetap Bu ya? Iya. Mungkin gara-gara apa Bu, kalau boleh tahu? Emang sering sudah punya gini, sesak napas. Waktu ini kan ada abu vulkaniknya tuh. Iya, mungkin itu penyebabnya kumat lagi gitu. Terpapar emang udah kena. Kan keluarnya jam 1, mau ngungsi. Kan di jalan udah kena. Untuk mempermudah proses penanganan, pihak rumah sakit akan memberikan kemudahan pelayanan bagi warga pengungsi, baik dengan atau tanpa rujukan. Selama ini menerima langsung ya, kita bisa terima langsung, kemudian yang lewat UGD bisa kita terima langsung walaupun dia tidak menggunakan rujukan. Dan kalau yang rawat jalan, kalau dia membawa rujukan dari posko di mana mereka berada, kita juga terima. Hingga Kamis siang, jumlah pengungsi yang ada di Kabupaten Kelungkung mencapai 7.200 jiwa lebih. 1.200 jiwa lebih diantaranya menempati Gor Swecapura. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Palang Merah Indonesia bersama Bank Indonesia beserta NET TV membagikan ribuan nasi kotak kepada pengungsi bencana Gunung Agung di Gor Swecapura, Kelungkung. Bantuan ini pun disambut baik oleh pengungsi. Bertempat di posko pengungsian Gor Swecapura, Kelungkung, Palang Merah Indonesia bersama Bank Indonesia dan NET TV membagikan ribuan nasi kotak. Bantuan ini sebagai wujud simpati dan peduli terhadap warga lereng Gunung Agung yang terkena musibah. Di Kabupaten Kelungkung sendiri terdapat 7.300 pengungsi, 1.300 diantaranya berada di posko Gor Swecapura.
Warga yang mengungsi sebagian berasal dari zona merah radius 6 km dari puncak Gunung Agung. Tujuannya jelas itu membantu dari segi kemanusiaan supaya nanti mereka bisa terpenuhi tentang konsumsinya. Sedangkan kami di Kabupaten Klungkung juga sangat terbantu dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini. Sehingga mengurangilah beban kami di posko. Warga pengungsi pun menyambut baik bantuan ini, terlebih selama berada di pengungsian mereka tidak bisa lagi bekerja dengan normal, sehingga tidak mempunyai pendapatan. Banyak-banyak berterima kasih kepada bapak-bapak semua yang masih tugas, karena saya merasa ditanggung biaya saya semuanya, kebutuhan saya dapat di sini. Ya, bersyukur lah sudah dibantu makanan. Berterima kasih sama bapak-bapak yang ngasih sumbangan makanan ini. Sejak dinaikkan lagi status Gunung Agung ke level 4 atau awas, jumlah desa yang masuk zona merah bertambah mencapai 22 desa. Warga yang berada di zona merah ini pun diwajibkan mengungsi untuk menghindari korban jiwa jika sewaktu-waktu Gunung Agung kembali erupsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Antisipasi jebolnya jembatan Tukat Unda akibat terjangan lahar dingin, bronjong atau penahan tiang jembatan dibuat. Sebanyak 7 bronjong disiapkan dengan ketinggian 50 cm. Tukat Unda adalah salah satu aliran sungai yang terkena dampak pasca Gunung Agung mengeluarkan lahar dingin. Untuk mencegah terjangan lahar dingin, Kamis siang Kementerian Pekerjaan Umum membuat bronjong atau penahan tiang jembatan. Bronjong dibuat setinggi 50 cm dengan menggunakan material bebatuan besar di jembatan sungai yang berada persis di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra. Saat ini pengerjaan bronjong sedang dikebut dan ditargetkan rampung dalam beberapa hari ke depan. Selain untuk menahan lahar dingin, bronjong nantinya juga diperuntukkan untuk menahan lahar panas jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi dengan skala besar. Dari pengalaman erupsi tahun 1963 silam, Sungai Tukat Unda merupakan salah satu aliran sungai yang dilewati lahar panas. Terus tujuannya untuk apa ini, Pak? Menangani erupsi gunungnya untuk mengamankan tiang jembatan. Rencana mau dibangun berapa? Saya 7 bronjong. Hingga Kamis sore Gunung Agung masih mengeluarkan lahar dingin yang melewati beberapa aliran sungai di Kabupaten Karangasem dan Kelungkung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasca dibukanya Bandara Ngurah Rai Rabu sore, aktivitas penerbangan belum sepenuhnya normal. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Ini bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak, muter-muter. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya itu harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di NET. Selamat malam, rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini, kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi, Bang. Biso. Meluncur ke TKP. Siap, 86.
bukannya Bapak Topi. Bagus banget, Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Pasca dibukanya Bandara Ngurah Rai Rabu sore, aktivitas penerbangan belum sepenuhnya normal. Kamis siang, kepadatan penumpang terjadi di Terminal Keberangkatan Internasional. Seperti inilah suasana kepadatan antrean penumpang di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Kamis siang. Pasca dibukanya kembali Bandara Ngurah Rai Rabu sore, suasana lonjakan penumpang terjadi sejak Kamis pagi. Tercatat sebanyak lebih dari 5.000 penumpang telah meninggalkan Bali melalui Bandara Ngurah Rai. Meski bandara sudah beroperasi namun belum sepenuhnya penerbangan berjalan normal. Lonjakan pasti, tapi kami akibat dari peningkatan aktivitas penumpang ini adalah konsekuensi logis ketika airport dibuka. Untuk sekelas Bali yang frekuensinya rata-rata 420 pesawat per hari, ini adalah satu proses recovery untuk masalah rotasi pesawat, flight approval, juga mengenai proses rescheduling yang mungkin sebelumnya akan direschedule beberapa hari ke depan karena airport close-nya itu lebih awal, airport open-nya itu lebih awal, sehingga proses reschedule tetap berlanjut. Sejak bandara kembali dibuka, wisatawan mengaku senang karena bisa segera kembali ke negaranya pasca menikmati liburan di Pulau Bali. No, I changed our flights yesterday because we had the help of a wonderful agent through Korean Airlines who have been very helpful in helping us figure out how we're going to get back to Honolulu. Sebelumnya otoritas bandara menutup semua operasi penerbangan di Bandara Ngurah Rai selama 3 hari, terhitung mulai Senin hingga Rabu sore akibat ruang udara dipenuhi abu vulkanik. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kamis siang, Kementerian Perhubungan periksa kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sebagai salah satu alternatif jika Bandara Ngurah Rai ditutup. Selain sebagai jalur penyeberangan warga, pelabuhan ini juga digunakan untuk mendistribusikan bantuan pada pengungsi. Kamis siang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan lakukan inspeksi di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka memeriksa kesiapan seluruh infrastruktur pelabuhan, karena jalur Pelabuhan Ketapang ini jadi satu-satunya jalur alternatif jika penerbangan dari dan menuju Denpasar, Bali ditutup. Sehingga sampai dengan sekarang kebutuhan berapapun lonjakan penumpang itu masih tertangani oleh kita semuanya. Jadi ada beberapa perilaku, ada yang dari Bali langsung ke Banyuwangi sini, kemudian ada juga langsung dari Bali diangkut dengan bus lewat Mengwi ke Surabaya, ada juga langsung ke Jakarta. Bantuan logistik juga terus diberikan pada pengungsi erupsi Gunung Agung. Kamis siang, 9 truk logistik sembako dari Polda Jawa Timur didistribusikan ke Bali melalui jalur laut. Banyak 9 kendaraan
truk terdiri dari beras, kemudian Indomie, kemudian kongguan, air mineral, kemudian masker, kemudian obat-obatan, susu, dan lain sebagainya. Hingga Kamis, jumlah penyeberang naik hampir 100% dari hari biasa. Antisipasi penumpukan penumpang kapal, pihak KSDP Ketapang operasikan 32 kapal dengan sistem bongkar muat angkut dan menyiagakan beberapa armada bus untuk mengangkut penumpang. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Antisipasi adanya dampak erupsi terhadap penundaan penerbangan di Bandara Ngurah Rai Bali, Pemkab Badung siap gelontor dana darurat. Dana sebesar 3 miliar ini dipersiapkan untuk memberikan kenyamanan pada wisatawan yang gagal terbang akibat debu vulkanik Gunung Agung. Persebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Agung sempat membuat sejumlah penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai ditunda. Bahkan bandara pun sempat ditutup selama 3 hari. Akibatnya, banyak wisatawan yang terpaksa gagal terbang dan memilih menetap di bandara sampai operasional bandara dibuka kembali. Kondisi ini tentunya membuat khawatir sejumlah pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Badung. Sebab penumpukan wisatawan yang gagal terbang di bandara cukup banyak. Dan tentunya dengan kondisi ini dapat mencoreng citra Bali sebagai tujuan pariwisata yang aman dan nyaman. Mengantisipasi terjadinya kondisi serupa, Pemkab Badung siap gelontorkan dana APBD sebesar 3 miliar rupiah. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk memberikan fasilitas penginapan kepada calon penumpang atau wisatawan yang terpaksa tak bisa terbang akibat erupsi Gunung Agung. Dan kami pun sudah menyampaikan komunikasi yang bersinergi dengan pihak pariwisata, dengan PHRI, dengan GIVI, dengan Asita, dengan BTB. Itu komunikasi untuk bagaimana kita memproteksi bersama. Dan bagaimana juga kita memberikan pelayanan ekstra ketika ada wisatawan yang masih delay untuk melakukan penerbangan ke negaranya untuk memilih beberapa hari ini ada di Bali. Dana 3 miliar tersebut nantinya akan digunakan sebagai ganti penginapan agar wisatawan tak lagi menginap di bandara. Diperkirakan dengan dana tersebut akan mampu membiayai sekitar 10.000 wisatawan. Menanggapi hal tersebut, pihak PHRI Kabupaten Badung menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah. Ini demi mengembalikan citra pariwisata Pulau Bali. Nah, kalau dari segi nominal, ya itu sangat relatif sekali seperti tadi itu. Kalau sementara ini, kalau hanya seperti ini, saya kira cukup ya dengan 3 miliar ya, udah cukup selesai. Tapi besok tutup lagi, kita nggak tahu ya, sangat relatif. Dan 3 miliar itu juga jangan dilihat dari Badung saja, rencana Badung saja. Tapi kan ada Denpasar, ada Ubud yang sama-sama punya duit lah. Kemudian ada seharusnya juga share dari industri, dari travel agent, dari hotel itu sendiri, kemudian dari bandara, dari airline. Ya gitu harus daya kemampuan untuk berbuat baik itu harus disatukan. Ya tidak bisa dan dibebankan kepada pemerintah saja. Aktivitas Gunung Agung yang masih fluktuatif memang membuat resah beberapa pihak, khususnya para pelaku usaha wisata. Namun diharapkan dengan adanya bantuan dana dari Kabupaten Badung ini justru akan dapat memberikan citra wisata Bali yang nyaman untuk wisatawan. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan ikuti referensi beberapa film untuk mengisi akhir pekan Anda. Jadi tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu
Mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depan ya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik di genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang bolehin lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di Net. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di Net. Ya, pecinta Marvel Cinematic Universe pasti semangat nih karena trailer Avengers Infinity War sudah dirilis. Ada yang istimewa dari penampilan Captain America kali ini. Together, a group of remarkable people. Doctor Strange bergabung. To see if we could become something more. Musuh utamanya Thanos yang mencari Infinity Stone di Wakanda. Spider-Man muncul kenakan baju baru pemberian Tony Stark. Dan surprise, Captain America muncul dengan brewok barunya. Captain muncul tanpa shield vibraniumnya, melainkan mengenakan baju zirah Wakanda di lengannya. Mind Stone yang merupakan kekuatan Vision berusaha direbut Thanos. Selain Mind Stone, Thanos sudah memiliki Space Stone dari Tesseract tongkat Loki dan Reality Stone. Dalam melawan Thanos dan pasukan Black Order-nya, Avengers dibantu tim The Guardian of the Galaxy. Tapi sabar tunggu ya. Avengers Infinity War baru akan diputar di bioskop Mei 2018 nanti. Nah, kalau sekarang kita mau bahas tentang aktor ganteng berbadan tegap. Aktor idola saya nih, Dwayne Johnson alias The Rock, yang filmnya dalam waktu beberapa bulan ke depan akan dirilis. Nah, ini salah satunya Jumanji. Di film ini, para aktor seakan bermain di video game Jumanji. Siapa yang gak kenal dengan The Rock atau Dwayne Johnson? Aktingnya yang memukau dalam film Fast and Furious 2 membuatnya dipercaya bermain di film dengan adegan petualangan dan menantang. Kali ini mantan pegulat WWE ini bermain dalam film remake Jumanji Welcome to the Jungle. Kisah dimulai dengan seorang pemuda yang menemukan sebuah konsol game yang di dalamnya terpasang video game berjudul Jumanji. Dikira hanya video game biasa, keempat remaja ini akhirnya memilih karakter yang mereka inginkan. Tiba-tiba mereka dipindahkan ke tengah hutan. Oh my God, we're in different people's bodies. Bethany, don't look at it. No!
I'm an overweight middle-aged man. Wait a second, where's my phone? Dan bertemu dengan komplotan lawan. Mereka harus melawan agar bisa kembali ke dunia nyata. Welcome to Jumanji. This is a video game, which means... Selain penampilan Dwayne, film ini dibintangi oleh artis Hollywood lainnya, seperti Karen Gillan, Missy Pyle, Kevin Hart, dan masih banyak lagi. I hate this game. Everybody else got good stuff. Weakness? Cake. Yes, cake is my weakness. Film Jumanji merupakan adaptasi dari buku Chris Van Allsburg yang dirilis 1981. Sebelum muncul remake ini tahun 1995, Jumanji yang dibintangi aktor kawakan Robin Williams terlebih dahulu dirilis. Rencananya film ini akan dirilis 20 Desember mendatang. Film berikutnya yaitu film yang dipersembahkan untuk sang aktor legendaris yang memerankan film sebelumnya yaitu Robin Williams. Kalau film yang satu ini menceritakan kehidupan ahli primatologis yang punya ikatan kuat dengan seekor gorila tambun. Namun sayang gorila ini menjadi bahan eksperimen genetis yang berubah karakter gorila jadi lebih mengerikan. You like hang out with animals more than people. Seorang ahli primatologis, Davis Okoye, sejak lama hidup berdampingan dengan George. George ialah gorila silverback yang cerdas dan memiliki ikatan kuat dengan Davis. Namun tiba-tiba George berubah. Tubuhnya terluka akibat ledakan alat percobaan genetis yang akan merubah George menjadi King Kong raksasa. Hingga akhirnya George tak dapat lagi dikendalikan oleh Davis. George akan bergabung dengan dua monster lainnya, monster serigala dan buaya. Kisah evolusi satwa ini dikemas dalam film berjudul Rampage dan akan ditayangkan di Indonesia April 2018 mendatang. Film Rampage terinspirasi dari video game dengan judul yang sama yang dirilis tahun 80-an. Dalam video game ini, 3 monster King Kong, buaya, dan serigala senang menghancurkan bangunan-bangunan kokoh. Manusia mendapat tugas mendirikan kembali bangunan yang telah rusak parah. Ya, informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali dan jangan lupa subscribe. Setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Pygmy Marmoset. Band dengan genre folk akustik ini akan membawakan lagu dengan cerita tentang pohon. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Farah Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. Dia berdiri tegak tiada bersuara, mendengar setiap kata-kata mereka. Tegar di antara desah-deru kota, menyesap asap yang sesakkan dunia. Padam, 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 padam. Berlomba menulis sejarah.